Aku sudah hampir setahun tinggal di rumah peninggalan orang tuaku. Rumah itu berdiri kokoh meski sudah tua, tapi ada satu hal yang selalu membuatku tidak nyaman. Sebidang tanah kosong tempat di sebelah rumah. Tanah itu tak pernah tersentuh. Rumput liar menjulang setinggi pinggang, dan ada sekelompok pohon bambu di pojok yang sering menimbulkan bunyi krak aneh, terutama saat malam. Sejak pertama kali pindah, aku sudah sering mendengar bisik-bisik orang kampung tentang tanah itu. Katanya tanah itu punya sejarah gelap, tapi tak pernah ada yang mau cerita jelas. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya kepada Bu Narti, tetanggaku yang tinggal di depan rumah. "Bu, kok tanah kosong di sebelah rumah saya dibiarkan terbengkalai ya? Kenapa nggak ada yang bersihin atau dijual?" tanyaku. "Sudahlah nak, jangan banyak tanya. Itu tanah ada ceritanya sendiri. Lebih baik kamu jangan sering ke sana," jawab Bu Narti berhenti menyapu sambil menatapku serius. "Maksudnya gimana, Bu? Memangnya kenapa?" tanyaku. "Nanti juga tahu sendiri kalau waktunya sudah tiba," ujar Bu Narti berbisik pelan. Aku tercekat. Jawaban itu bukannya menjelaskan, malah menambah rasa penasaran sekaligus takut. Malam harinya, saat aku hendak tidur, suara bambu berderak keras terdengar dari tanah kosong. Aku menutup mata rapat-rapat, mencoba mengabaikannya, tapi entah kenapa perasaan tidak enak itu semakin menempel di dadaku. Aku belum tahu, ternyata malam itu hanyalah awal dari semua misteri yang akan menghantui hidupku. Pada malam berikutnya, aku terbangun tiba-tiba. Jam di dinding menunjukkan pukul 12:30 malam. Suara aneh membuatku sulit kembali tertidur. Aku duduk di ranjang, menajamkan telinga. Suara itu seperti seorang sedang menggali tanah. Dentuman ritmis cangcung terdengar jelas dari arah tanah kosong di sebelah rumah. Dengan rasa penasaran bercampur takut, aku berjalan pelan ke jendela kamar dan mengintip keluar. Gelap gulita, hanya ditemani sinar rembulan yang pucat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apa cuman perasaan atau ada maling tanah? Gumamku berbisik pada diriku sendiri. Aku berniat kembali ke tempat tidur, tapi suara itu mendadak berubah. Bukan lagi seperti orang menggali, melainkan seperti suara lirih seseorang menangis, seorang perempuan. "Aduh, sakit, tolong," suara tangisan lirih. Tubuhku langsung membeku. Suara itu jelas berasal dari tanah kosong, bukan dari atas tanah, melainkan dari dalam tanah. "Astaga, jangan Bu Narti benar," ucapku panik menutup jendela cepat-cepat. Aku merapatkan selimut, mencoba menenangkan diri, tapi hingga subuh tiba, suara tangisan itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Pagi harinya, rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku memutuskan mengecek tanah kosong itu. Udara masih dingin, embun menempel di rerumputan liar. Saat aku sampai di dekat pohon bambu, aku terhenti. Ada bekas tanah yang terlihat berbeda, gembur, seakan baru saja digali lalu ditutup kembali. Aku berjongkok
menyentuh tanah itu. Benar, masih agak lembab. Jantungku berdegup lebih cepat. Jadi semalam bukan cuma mimpi, gumamku berbisik. Tak lama kemudian Pak RT lewat membawa sepeda ontelnya. Aku segera memanggilnya. Pak RT, coba lihat ini, ada bekas galian di sini. Bapak lihat nggak aneh? Tanyaku pada Pak RT. Iya, ini bukan pertama kali nak. Tanah ini sering begitu, kayak ada yang gali diam-diam tapi nggak pernah ketahuan. Jawab Pak RT mengernyit lalu turun dari sepeda ontelnya. Memangnya siapa yang berani gali tanah tengah malam, Pak? Tanyaku. Itu dia yang nggak ada yang tahu. Orang-orang sini pun males bicara soal tanah ini. Ada ceritanya. Jawab Pak RT menatap serius. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi Pak RT buru-buru pamit. Tinggallah aku seorang diri, menatap tanah gembur itu dengan perasaan semakin tidak tenang. Dalam hati, aku bergumam, kalau benar ada sesuatu di bawah sini, mungkin jawabannya ada di balik tanah ini sendiri. Malam itu, aku benar-benar sulit memejamkan mata. Bekas galian yang kulihat pagi tadi membuat pikiranku tak tenang. Aku hanya bisa duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang langsung menghadap ke tanah kosong sebelah rumah. Sekitar pukul 1 dini hari, bulu kuduku meremang. Dari balik tirai, aku melihat sesuatu. Ada sosok samar berdiri di tengah tanah kosong itu. Tubuhnya membungkuk, rambut panjang terurai menutupi wajah. Pakaiannya compang-camping yang membuatku hampir pingsan. Sosok itu terlihat sedang menggali tanah dengan tangannya sendiri. Ya Tuhan, itu bukan manusia, ujarku bergetar sembari bergumam. Tangannya terus mencakar tanah, tapi tidak ada suara yang terdengar, seakan-akan seluruh dunia teredam. Aku memberanikan diri mengintip lebih jelas, tapi ketika aku berkedip, sebentar sosok itu langsung menghilang. Hanya ada tanah kosong, sunyi. Namun anehnya, meski sudah hilang, aku masih bisa mencium bau tanah basah yang menyengat dari arah jendela kamarku. Aku buru-buru menutup tirai, menarik selimut, dan menutupi seluruh tubuhku. Tapi perasaan itu tak bisa hilang. Perasaan seakan ada seseorang yang masih berdiri di luar menatap ke arahku. Pagi itu, aku memberanikan diri kembali mendatangi Bu Narti. Ia sedang duduk di teras rumahnya sambil menjemur pakaian. Wajahnya terlihat letih, seolah ia sudah tahu maksud kedatanganku. Bu, semalam saya lihat sesuatu di tanah kosong itu. Tolong jangan lagi ditutup-tutupi. Sebenarnya ada apa dengan tanah itu? Tanyaku. Nah, kamu sudah melihatnya ya? Tanya Bu Narti, terdiam lama, lalu menunduk. Iya Bu, sosok perempuan sedang menggali tanah dengan tangannya, jawabku. Bu Narti menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dulu tanah itu bukan sembarangan tanah. Tanah itu bekas kuburan massal zaman penjajahan. Banyak orang mati dibantai, mayat mereka dilempar begitu saja dan dikubur bersama di situ. Tapi ada satu makam, satu jasad perempuan muda. Katanya ia mati dengan cara tragis, dipaksa keluar dari liang kuburnya bertahun-tahun kemudian. Jasadnya dipindahkan entah kemana, tapi arwahnya tidak pernah ikut. Jelas Bu Narti. Aku merinding mendengarnya. Jadi arwah perempuan itu masih mencari jasadnya? Tanyaku. Benar, dia gelisah, tidak bisa tenang, dan
Siapapun yang tinggal di samping tanah itu, cepat atau lambat akan merasakan gangguannya, ujar Bunarti. Aku terdiam, hati kecilku bergetar hebat. Selama ini aku kira hanya halusinasi atau cerita kosong, tapi ternyata tanah sebelah rumahku menyimpan sejarah kelam yang lebih nyata dari yang bisa kubayangkan. Di sisi lain, malam itu aku merasa udara di rumahku jauh lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang membuat tirai jendela kamar bergoyang-goyang. Aku mencoba memejamkan mata, tapi sulit sekali. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar suara ketukan pelan di kaca jendela kamar. Tok, tok, tok. Jantungku langsung berdegup kencang. Dengan rasa takut, aku menoleh pelan ke arah jendela. Di balik kaca terlihat wajah pucat seseorang menempel. Matanya kosong, hitam tak berkelopak, menatap lurus ke arahku. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi bibirnya tampak bergerak-gerak. Astaga, siapa itu? Tanyaku gemetar. Aku buru-buru bangkit dan mendekat. Namun begitu jarakku hanya tinggal beberapa langkah, wajah itu tiba-tiba menghilang, seolah ditelan kegelapan. Aku menarik napas lega, tapi detik berikutnya terdengar suara bisikan lirih tepat di telingaku. "Kembalikan jasadku," ujar suara bisikan itu. Tubuhku langsung kaku, darahku serasa berhenti mengalir. Aku berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangku. Aku menutup telinga dengan kedua tangan, berlari keranjang, lalu menyelimuti diriku rapat-rapat, tapi suara itu masih terdengar berulang-ulang dan semakin jelas. "Kembalikan jasadku," ujar bisikan itu lagi. Malam itu aku tidak tidur sama sekali, hanya bisa menunggu pagi sambil menggigil ketakutan. Setelah malam mengerikan itu, aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaranku. Suara bisikan yang terus-menerus memohon agar jasadnya dikembalikan membuat pikiranku tidak tenang. Sore hari aku mengambil cangkul dan berjalan ke tanah kosong sebelah rumah. Matahari mulai condong ke barat. Suasana semakin temaram. Aku memilih titik tanah yang kemarin kulihat gembur dekat pohon bambu itu. Dengan hati-hati aku mulai menggali. Setiap kali cangkul menembus tanah, jantungku berdegup semakin kencang. Kalau memang ada sesuatu di sini, aku harus tahu, gumamku menggertakkan gigi. Beberapa kali menggali, tiba-tiba cangkulku menghantam benda keras. Truk. Tanganku gemetar saat kuangkat gumpalan tanahnya. Sesuatu berwarna putih kecoklatan muncul. Aku mengusapnya perlahan dan darahku serasa berhenti mengalir. Itu tengkorak manusia. "Ya Tuhan, benar-benar ada jasad di sini?" tanyaku terbata. Tiba-tiba angin bertiup kencang membuat rumpun bambu bergoyang liar, menimbulkan suara krak, 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 menyeramkan. Aku buru-buru menutup kembali galian itu, mencangkul tanah secepat mungkin. Sambil berlari kembali ke rumah, aku terus menoleh ke belakang. Entah mengapa, aku merasa ada yang memperhatikanku dari balik rumpun bambu itu. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Bayangan tengkorak itu terus menghantui pikiranku, dan jauh di dalam hati, aku tahu setelah aku menggali makam itu, sesuatu pasti akan datang kepadaku. Malam itu, udara terasa berat. Langit gelap tanpa bintang.
hanya bulan pucat yang menggantung di balik awan. Aku duduk di kamar dengan lampu menyala, redup, tapi suasana tetap terasa mencekam. Sekitar tengah malam, suara bambu berderak lagi dari tanah kosong. Kali ini jauh lebih keras, seperti ada yang memaksa keluar dari dalamnya. Aku berdiri di jendela, mencoba memberanikan diri untuk mengintip, dan di sanalah aku melihatnya. Seorang perempuan dengan pakaian compang-camping, rambut panjang berantakan, wajah penuh darah, kering. Ia berdiri tepat di tengah tanah kosong, tubuhnya bergoyang pelan, matanya menatap lurus ke arahku. Itu dia, arwah itu, gumamku berbisik. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya yang berlumuran tanah, lalu berkata dengan suara serak dan bergetar, "Kenapa kau menggali makamku? Aku hanya ingin tenang," ujar sosok itu. Aku tertegun, tubuhku gemetar hebat. Aku tidak tahu, maafkan aku," ujarku. Sosok itu menunduk, suaranya berubah menjadi lirih penuh kesedihan. "Jasadku diambil, aku terjebak di sini selamanya," ujar sosok itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya perlahan memudar, menghilang begitu saja bersama hembusan angin dingin. Aku terduduk lemas di lantai kamar. Malam itu aku benar-benar menyadari bahwa arwah itu bukan hanya sekedar menampakkan diri, tapi juga ingin menyampaikan pesan. Dan pesannya jelas. Ia tidak bisa tenang sebelum jasadnya dikebumikan. Sejak malam arwah itu menampakkan diri, keadaan rumahku semakin tidak karuan. Suasana di dalam rumah jadi mencekam, meski siang hari sekalipun. Barang-barang sering berpindah sendiri, pintu berderi terbuka padahal tak ada angin, dan lampu sering berkedip-kedip tanpa alasan. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sambil mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari arah dapur. "Siapa di sana?" tanyaku berbisik. Tidak ada jawaban. Suara itu justru semakin dekat, seolah berjalan menuju ruang tamu. Aku berdiri, tubuhku gemetar, keringat dingin mengalir deras. Tiba-tiba kaca jendela bergetar keras, seperti diketuk-ketuk dari luar. Aku menoleh cepat, dan di sana wajah pucat itu kembali menempel di kaca. Kali ini jelas, matanya hitam kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Aku mundur beberapa langkah, lalu terdengar bisikan itu lagi. Kali ini begitu dekat, seakan berasal dari dalam kepalaku. "Kau ikut denganku," ujar bisikan itu. Aku langsung berlari keluar rumah, menjerit sekuat tenaga. Napasku memburu, tubuhku lemas. Saat aku menoleh ke arah tanah kosong, aku melihat sosok perempuan itu berdiri di tengahnya sambil menatapku dengan senyum aneh di wajahnya. Senyum yang tidak menandakan kebahagiaan, melainkan pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Keesokan paginya, aku menceritakan semua kejadian malam terakhir pada Bu Narti. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan sedikit pucat. "Bu, aku hampir mati kaget tadi malam. Sosok itu, dia menatapku terus," ujarku. "Jadi kau melihatnya juga, Nak?" tanya Bu Narti menghela napas panjang. "Iya, Bu. Kenapa tanah itu bisa begini? Kenapa arwah itu tidak tenang?" tanyaku. "Nah, tanah
tanah itu memang kuburan massal zaman penjajahan. Banyak korban meninggal secara tragis, tapi ada satu makam yang jasadnya digali paksa dan dipindahkan entah kemana. Arwahnya mungkin mencari tempatnya kembali. Jelas Bu Narti. Aku termenung mendengar penjelasan itu. Semua kejadian aneh, suara bisikan, penampakan, semuanya mulai masuk akal. Sejak hari itu, aku tidak pernah berani menatap tanah kosong sebelah rumahku lagi. Namun, terkadang di malam yang sunyi, aku masih mendengar suara lirih. Kembalikan jasadku, ujar suara bisikan, mengingatkan bahwa ada rahasia kelam yang tetap menunggu untuk diungkap. Dan aku sadar, beberapa misteri tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beberapa harus dihadapi meski dengan resiko yang mengerikan. Kita masuk ke epilog. Beberapa minggu setelah kejadian terakhir, suasana di rumahku perlahan mulai normal. Suara-suara aneh tidak lagi terdengar dan benda-benda yang dulu bergerak sendiri kini diam. Namun hatiku tetap waspada, karena aku tahu tanah kosong itu masih menyimpan misteri. Suatu sore aku kembali mendatangi tanah kosong itu. Kali ini aku membawa bunga, air suci, dan beberapa dupa. Aku menunduk di dekat tempat aku menemukan tengkorak itu, berdoa untuk arwah yang gelisah. Semoga kau bisa tenang. Sekarang aku mohon istirahatlah dengan damai, ujarku berbisik. Saat aku menaburkan bunga dan menyalakan dupa, udara di sekeliling tanah terasa berbeda. Angin yang biasanya dingin dan menyeramkan kini terasa hangat, seolah membelai wajahku. Aku menatap tanah itu dan hampir bisa merasakan kehadiran yang lembut dan damai menggantikan sosok yang menyeramkan yang dulu pernah menghantuiku. Malamnya aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak lama, meski suara lirih itu masih kadang terdengar dalam mimpi, tapi kini bukan lagi bisikan dendam, melainkan bisikan syahdu yang mengucapkan selamat tinggal. Aku belajar satu hal, misteri dan rahasia masa lalu kadang harus dihadapi, bukan dihindari. Hanya dengan keberanian dan rasa hormat, kedamaian bisa datang, meski datangnya terlambat dan dengan cara yang menakutkan. Dan tanah kosong sebelah rumahku sekarang hanyalah sebidang tanah yang sunyi tenang, tapi tetap menyimpan sejarahnya yang kelam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, atau menonton video ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.